Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Kementerian Agama Republik Indonesia telah memberangkatkan kloter pertama pelaksanaan ibadah umroh perdana di tengah pandemi setelah mengalami penundaan nyaris 2 tahun. Penyelenggaraan umroh kali ini dilaksanakan dengan pengendalian dan pengawasan terhadap protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan regulasi Kerajaan Arab Saudi. Lalu seperti apa syarat dan prosedur ibadah umroh di tengah pandemi? Rekan Reno Reksa akan memaparkannya untuk Anda. Silakan Reno. Baik, terima kasih Eva. Pemirsa, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Eva Wondo dan juga di informasi sebelumnya bahwa Indonesia sudah memberangkatkan jamaah umroh perdana pada tanggal 8 Januari 2022. Kita akan lihat grafis yang telah kami siapkan untuk Anda, di mana jadwal keberangkatan jamaah umroh ini bisa diberangkatkan setelah pada tanggal 1 Desember 2021, otoritas Arab Saudi akhirnya mengambil sikap membuka pintu untuk Indonesia melakukan ibadah umroh. Kemudian jamaah umroh perdana berangkat pada Sabtu pagi tanggal 8 Januari 2022 dan sebanyak 400 jamaah umroh perdana asal Indonesia sudah tiba di Madinah pada Sabtu sore 8 Januari 2022. Sementara kalau kita merujuk pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas pada saat rapat dengan Komisi 8 DPR RI pada tanggal 30 November 2021 lalu, ia mengatakan bahwa ada 59.757 jamaah umroh yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi. Dari jumlah tersebut pemirsa, 18.752 jamaah diantaranya telah memiliki visa, siap diberangkatkan dan akan diprioritaskan keberangkatannya. Nah, sementara harga final umroh untuk tahun ini, tahun 2022 adalah 28 juta rupiah. Harga ini perlu Anda catat, tidak termasuk biaya untuk karantina keberangkatan dan kepulangan di Indonesia, serta pada saat karantina ketika para jamaah umroh ini sudah tiba di Arab Saudi. Kemudian kita akan melihat mengapa alasan pemerintah Indonesia mengizinkan ibadah umroh dijalankan. Yang pertama bahwa ibadah umroh sudah tertunda hampir 2 tahun pemirsa, dengan total jamaah yang tertunda keberangkatannya sebanyak 59.757 seperti yang sudah saya sampaikan tadi di slide pertama. Dan kemudian bisnis dan industri umroh pun menurun sebagai dampak ibadah umroh hampir tertunda selama 2 tahun. Kemudian tidak ada larangan ke luar negeri dari pemerintah pusat, hanya himbauan untuk tidak bepergian ke luar negeri. Dan di mana keputusan pemberangkatan umroh perdana ini juga telah melewati berbagai diskusi dalam rapat bersama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, termasuk Direktur Timur Tengah yang berada di Jakarta, KBRI Riyadh, kemudian KJRI Jeddah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan juga Satgas COVID-19 pada tanggal 3 Januari 2022 lalu, dan keluarlah keputusan akhirnya pemerintah Indonesia resmi memberangkatkan jamaah umroh perdana pada tanggal 8 Januari 2022. Kita akan melihat ke slide berikutnya untuk melihat beberapa ketentuan atau aturan keberangkatan jamaah umroh pemirsa. Di mana ini diprioritaskan bagi jamaah dengan penerbangan langsung ke Arab Saudi melalui Bandara Soekarno-Hatta dan screening kesehatan di asrama haji sebagai titik awal keberangkatannya. Kemudian mengikuti karantina 10 hari sepulang ibadah umroh. Jadi ketika tiba di tanah air, mereka akan menjalani karantina 10 hari sesuai dengan regulasi yang dimiliki oleh Satgas COVID-19. Berikutnya, ini adalah ketentuan lainnya, pemirsa, bahwa setiap jamaah wajib memiliki Siskopatuh atau sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji khusus yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Data dari sistem integrasi inilah akan dapat diakses melalui QR Code. Ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Pertama adalah melewati stiker QR Code yang ditempel pada kartu umroh. Yang kedua adalah stiker QR Code yang ditempel pada sertifikat vaksinasi. Sehingga opsi ini akan mewajibkan jemaah untuk mencetak sertifikat vaksinasi. Ini adalah ketentuannya. Kemudian beberapa prosedurnya. Nah, ini adalah beberapa prosedur ketentuan bagi jamaah saat menggelar ibadah di Masjid Nabawi. Jamaah wajib menjaga jarak sejauh 1,5 meter per orangnya. Ini yang kita sudah lihat di sini, poin kedua. Kemudian memberlakukan masa tunggu atau jarak waktu 10 hari antara penerbitan 2 izin umroh.
Kemudian jamaah usia 12 tahun ke atas memiliki status sehat dalam aplikasi Tawakalna dan vaksin COVID-19 lengkap. Di mana jamaah juga wajib melaksanakan karantina 3 sampai 5 hari setelah sampai di Arab Saudi, kemudian tes PCR dengan hasil negatif di akhir karantina. Ini berarti di hari ketiga ataupun di hari kelima. Seperti di Indonesia, pemirsa, Kerajaan Arab Saudi juga mengharuskan para jamaah untuk mengisi Tawakalna, sebuah aplikasi dari pemerintah Arab Saudi untuk penduduk hingga warga negara asing yang menjadi salah satu syarat untuk izin raudah hingga memasuki Masjid Nabawi. Dan pemirsa, itu adalah beberapa ketentuan informasi terkait dengan keberangkatan umroh perdana yang berangkat pada tanggal 8 Januari 2022. Semoga jemaah haji yang sedang menjalankan ibadah ini dilancarkan dan dapat kembali ke tanah air dalam kondisi yang sehat.